Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairunisa dari kelas MI 4B dengan NIM 19020006. Saya ingin mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu membuat marketplace di web untuk memenuhi nilai pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk memenuhi standar kompetensi di semester 4. Nah, demi memenuhi tugas saya pada semester ini dengan materi tugas membuat website untuk memberikan wadah antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi elektronik secara online maupun melalui media elektronik yang biasa disebut dengan e-commerce. Nah, e-commerce merupakan segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon. Kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Oleh karena pengertian e-commerce tersebut, ada kesalahpahaman tentang e-commerce dan juga marketplace. Istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Sementara marketplace sendiri adalah salah satu model e-commerce di mana ia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Nah, penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembelian. Semua aktivitas lain seperti pengelolaan website sudah diurus oleh platform tersebut. Situs-situs seperti Shopee dan juga Lazada adalah dua contoh marketplace. Nah, sama halnya dengan yang saya buat, itu juga termasuk pada marketplace. Nah, kalau punya saya, itu namanya saya buat Lapak Kita. E-commerce dibagi menjadi pada 6 golongan. Nah, yaitu yang pertama ada business to business atau B2B. Jenis e-commerce di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli peralatan kantor dari sebuah produsen. Yang kedua, ada bisnis. Yang kedua yaitu business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce B2C hanya mengecer. Jika Anda pernah membeli dari suatu toko online, aktivitas tersebut termasuk ke dalam golongan ini. Consumer to consumer atau C2C. Apakah kalian pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet? Aktivitas tersebut termasuk dalam jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua individu.
Yang keempat yaitu consumer to business atau C2B, berkebalikan dengan B2C. E-commerce ini adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang graphic designer misalnya menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Lalu yang kelima ada namanya business to public administration atau B2A. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh B2A adalah jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Dan yang keenam yang terakhir adalah consumer to public administration atau C2A. Jenis e-commerce satu ini berjalan seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemui di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Marketplace yang saya buat kali ini adalah termasuk kepada golongan business to consumer, yang artinya sebuah perusahaan atau perorangan dapat menjadi produsen penjual produk atau jasa kepada konsumen. Konsep marketplace yang saya buat adalah dengan nama toko online yaitu Lapak Kita. Mengapa saya memilih nama toko seperti ini? Karena memiliki arti yang luas dalam perdagangan. Lapak yang artinya adalah tempat, identik dengan tempat berdagang atau tempat untuk berbisnis, dan juga bisa untuk tempat usaha. Nah, dan arti kita di mana menjunjung kebersamaan dan keleluasaan antara komunikasi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dan memberikan pelayanan yang menguntungkan dengan kenyamanan yang saya berikan di toko online saya. Nah, berikut tampilan situs toko online saya, dan saya akan mempresentasikan berikut database-nya. Nah, pertama-tama kita harus membuka SEM terlebih dahulu. Setelah muncul seperti ini, ya selanjutnya kita bisa klik start ya.
Klik start. Start juga pada MySQL. Lalu klik admin. Maka kita akan masuk pada localhost php myadmin. Nah, ini adalah tampilan localhost php myadmin. Setelah itu, kita harus membuat database terlebih dahulu. Ini adalah database yang telah saya buat. Nah, di sini saya sudah membuat Lapakita. Ya, database-nya namanya Lapakita. Klik, maka akan muncul tabel-tabel yang sudah saya buat. Yang pertama itu adalah tabel admin, yang kedua adalah tabel kategori, dan yang ketiga adalah tabel produk. Nah, jika kita buka tabel admin, ya, yang muncul adalah seperti ini. Ya, ini saya sudah insert ya, nama adminnya diisi dengan nama saya sendiri, lalu admin telepon, admin email, dan juga alamat admin ya. Nah, seperti ini. Lalu inilah bentukan strukturnya ya. Yang pertama itu ada admin ID, selanjutnya ada admin name, kemudian ada username, setelah itu password, lalu admin telepon, admin email, dan juga admin address ya. Nah, tipenya kita masukkan dulu. Ini kita buat primary key di admin ID karena dia tidak boleh sama. Kita bisa juga atur dia di sini itu auto increment ya. Lalu kita isilah tipenya integer, biasanya dia ada 11. Lalu masukkan kalau admin name dia menggunakan varchar, username juga varchar ya, password juga varchar, admin telepon varchar, admin email juga varchar, dan yang terakhir address kita pakai teks. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke tabel kategori. Nah, sekarang kita masuk pada tabel kategori ya. Masuk ke tabel kategori. Nah, ini saya juga udah masukkan beberapa nama kategori ya, yaitu ada baju, tas, hijab, rok, celana, dan juga sepatu. Nah, strukturnya itu seperti ini ya. Dia hanya ada dua, yaitu kategori ID dengan kategori name ya. Dan kategori ID-nya saya buat dia itu primary key, dan dia itu auto increment. Dan selanjutnya ya, nih selanjutnya kita buat
TB produk ya. Kita buka TB produk. Ya. Kita buka dulu TB produk. Nah, yang keluar akan seperti ini. Kan? Nah, ini adalah beberapa produk yang sudah saya masukkan. Ya. Strukturnya itu seperti ini. Nah, di sini dia itu ada kategori ID, ada produk ID dulu, baru yang kedua itu ada kategori ID, yang ketiga ada produk name, ya, yang keempat ada price-nya, ada deskripsinya, ada juga gambar, ada status dan date created-nya. Nah, di sini kategorinya produknya kita buat dulu dia integer karena dia primary key. Dia ini sama primary key ya, cuman yang satunya auto increment, yang satunya tidak perlu diisi ya. Lalu setelah itu ini yang beda, cuman dia ini produk price ini integer karena dia angka ya. Setelah itu produk statusnya ini dia hanya diisi statusnya aktif atau tidak aktif ya. Habis itu date created-nya timestamp, masukkan juga di sininya current timestamp ya, seperti itu. Nah, awal mulanya kita harus buat dulu seperti ini ya. Ini dia kita buat dulu db.php karena itu dihubungkan langsung ke webnya. Jadi kita nanti masuk ya, kita nanti masuknya dari sini. Nah, lalu kita buat di sini ya, buat di sini, tambah itu buat nama tokonya kita itu apa ya kan. Nah, buatlah di sini lapak kita nih, lapak kita. Nah, awal pembuatannya waktu dikonekkan dia itu sebenarnya tidak seperti ini tampilannya. Tampilannya itu hanya kosong. Dia itu menandakan kalau seandainya dia itu sudah terkoneksi langsung ke dalam web ini, ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini itu tampilannya, dia harus dibuat dulu di login.php ya. Dibuat di sini dulu. Nih. Dibuat di sini dulu ya. Ada head ya, meta charset dan lain sebagainya. Nah, loginnya dibuat di sini ya. Nih titlenya itu login. Setelah itu baru kita coba ke bawah lagi ya. Nah, ke bawah lagi. Nah, seperti ini. Nah, hanya seperti ini dia ya. Dan juga passwordnya itu dia dibuat di sini itu MD5 ya, MD5. Jadi dia itu bisa passwordnya itu nanti seperti bisa muncul lalu seperti dimatikan seperti itu. Nah, ini dia seperti ini ya. Lalu kalau seandainya kita coba ya, kita coba untuk masuk ke ke dalam ininya ya, ke dalam websitenya. Dah, kita buat dulu di username-nya ini, namanya itu kan admin ya, admin. Username-nya, passwordnya coba kita buat dulu salah ya. Kita buat seperti ini. Nah, dia ini kalau jenisnya MD5 dia bisa dilihat seperti ini. Nah, seperti itu.
Kalau dia nggak MD5 nanti tidak bisa dilihat ya, dia hanya bintang-bintang atau titik-titik hitam seperti ini. Nah, kita coba login. Nah, ini yang akan keluar jika password yang kita masukkan itu salah ya. Nah, dia ada peringatan dari localhostnya, username atau password Anda itu salah ya kan. Nah, jadi kita coba masukkan benar-benar seperti ini. Nah, coba kita login dan selamat datang di toko online-nya ya. Ini ya lapak kita. Nah, di sini tampilannya ini ada tampilan dashboard ya kan, ada tampilan dashboard. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini adalah tampilan dashboardnya ya. Di sini ini ya dashboard, ada juga profil, ada kategori, ada data produk, dan di sini dia bisa keluar ya. Jadi di sini dia itu kita harus buatnya itu satu-satu ya. Nah, di sini ya kita itu harus membuat dia tuh satu-satu. Contohnya dashboard ya, dashboard ini kita buat dulu dashboard.php. Ini profilnya juga profile.php, data kategori.php, data produk.php, dan juga sama halnya dengan keluar kita juga buat .php ya. Nah, kita buat lagi di sini codingannya ya, kita lihat dulu codingannya. Nah, ini kan tadi tampilan awal loginnya ya, tampilan awal loginnya, dan kita itu maaf ya. Nah, kita harus lihat dia kembali lagi ke sana, itu dia ada tampilan yang namanya ini ya, tampilan ini style.css. Nah, jadi kita mau buat apa-apa di sini semuanya itu apa yang tadi kita buat di awal ya, codingannya itu bisa kita ubah-ubah di sini ya. Dia itu terkoneksi karena dibuat dalam satu folder ya kan. Nah, kita kembali lagi ke awal ya. Ke awal kita lihat-lihat lagi ya. Nih, ini adalah dashboardnya tadi ya. Nih dashboard, seperti inilah dia apa namanya, codingannya tadi ya kan. Kita lihat-lihat lagi ya, apa namanya. Nah, tampilannya seperti ini ya. PHP masukkan itu juga yang window location ini dia supaya terhubung dengan halaman sebelumnya atau login. Jadi selesai login baru kita bisa masuk ke tampilan dashboard ya kan. Nah, seperti ini dia. Nah, di sini dia juga sudah dibuat ya, apa namanya, dari mulai judulnya ya kan, terus juga ini udah dibuat dia apa namanya, dibuat di CSS ya, style.css. Nah, setelah itu dibuatlah seperti ini, dashboard.php. Di sini ada dashboard, profile, data kategori, data produk, dan juga keluar. Setelah itu kita lihat lagi ke bawahnya. Nah, ini dia akan memunculkan ya, selamat datang di toko online. Nah, dia itu akan setelah itu dia akan memunculkan apa namanya, nama admin ya, nama admin. Contohnya seperti yang sudah saya buat tadi, karena saya sudah buat ya nama admin sebelumnya itu sudah diisi ya, nama
adminnya. Nah, maka yang dibuat itu adalah selamat datang Khairunisa di toko online. Jadi ini tuh dia biasanya berubah-ubah tergantung nama adminnya ya, gitu. Nah, ini dia bagian coding untuk keluarnya. Setelah itu coba kita masuk lagi ke sini, terus kita coba keluar ya. Ini dia kalau keluar, nah seperti itu. Kita coba masuk lagi, masukin lagi passwordnya, masuk lagi. Ini kita masuk ke profil.php. Setelah itu ini tetap ya sama stylenya CSS, karena kita editnya semua itu dari CSS. Terus juga ini masih kita buat juga ya, kita buat juga ini semuanya. Setelah itu masuk ke tampilan profilnya. Nih profilnya ya, dia kalau di profil itu dia ada nama, terus juga ada username ya, itu username, nomor HP, email, alamat, dan di akhir itu ada submit dia untuk ubah profil ya. Setelah itu kita lihat lagi ke bawahnya, sama juga dia kalau pas mau ubah itu ya ini kita masukkan dia nama yang baru, username, nama telepon apa dan segala, dan yaitu ya. Setelah itu nanti dia ada pemberitahuan ya di sini, ada alertnya, dia kalau berhasil dia ubah data berhasil ya. Kalau tidak berhasil dia akan keluar dia hasilnya gagal, seperti itu. Nah, coba kita masuk lagi ya, masuk ke di bawahnya juga ada ini, di bawahnya juga ada namanya itu ubah password ya. Jadi nanti kita masukkan password yang baru, dikonfirmasi juga pakai password yang baru ya, baru nanti di submitnya dia namanya ubah password ya. Setelah itu kalau dia berhasil ya, dia ada alertnya juga. Ini JavaScript ya, ini dia script gitu, alert, terus dia konfirmasi. Kalau seandainya dia password yang konfirmasinya ini tidak sama dengan yang ini ya, konfirmasi password tidak sama dengan password baru itu, dia akan keluar alert seperti ini, konfirmasi password baru tidak sesuai ya. Setelah itu coba kita ke bawah lagi. Nah, kalau berhasil, yang keluar itu ubah data berhasil ya, seperti itu ya. Lalu kalau gagal dia hanya memunculkan gagal. Ini dia seperti ini. Nah, ini kita coba masuk ke profile. Nah, di sini dia udah ada profile yang lama nih dari profile yang sebelumnya. Contohnya ini kan ada nama, ada username, nomor HP, terus juga email dan alamat. Dan kalau kita mau ubah itu bisa cuman tinggal klik ubah aja ya, ubah profile kayak gini. Nah, ubah data berhasil, udah kayak gitu aja. Ini tinggal diubah aja. Ini kita mau ubah yang mana, lalu klik ini. Nah, dia langsung keluar seperti tadi ya, ubah data berhasil. Lalu sama halnya dengan password, kita nggak perlu masukkan password yang lama, jadi kita tinggal masukkan password baru, konfirmasi password baru kan. Dah, kita tinggal ubah passwordnya aja ya. Dah, oke. Setelah itu kita coba kembali lagi ke atas sini ya, bagian atas sini. Nah, di sini kan dia ada data kategori. Nah, kita coba masuk lagi ke sini,
ke Sublime-nya, ke codingan kita. Nih, dia kan langsung masuk nih, data kategori. Dah, sama seperti sebelumnya juga ya. Sama seperti sebelumnya juga. Ya, sama seperti ini aja. Sama ya. Style sama, style CSS juga. Setelah itu di sini kita masukkan nih, ada yang namanya tambah data ya. Terus dia kategori nih, ada aksinya nih, ada aksinya ya kan. Setelah itu kita tinggal masuk aja nih ya kan. Nah, kita itu bisa apa ya namanya, kita nanti bisa ubah gitu, maksudnya habis setelah tampilan data kategori ini ya, nanti kan kita masuk nih ke data map. Nah, dia di sini dia ada nomor ya, terus ada kategorinya juga, ada aksi ya kan. Nah, kalau dari awalnya itu dia masukkan data kategorinya tuh dari sini. Kita masukkan dulu dari database-nya seperti ini. Lalu ini tinggal kita insert aja nih. Nah, di sini nanti tinggal kita masukin nama kategorinya apa, lalu tinggal digo aja seperti itu. Nah, jadi karena saya udah masukin beberapa, ada 6 kategori ya kan. Nah, di bagian aksinya ini dia hanya ada edit dan hapus ya kan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita coba lagi masuk ke codingannya ya, masuk coding ya kan. Nah, terus nih di sini tuh ada namanya tambah kategori. Nah, ini sama ya, tetap stylenya CSS. Terus nah, di bawahnya ini dia tuh ada tinggal masukin nama kategorinya aja, lalu di submit ya, submit. Terus kalau berhasil nanti dia muncul pemberitahuan dari localhostnya, tambah data berhasil. Nah, kalau gagal dia tinggal keluar tuh gagal, nanti error ya, seperti itu. Dah, setelah itu tadi ada di bagian sini ya, tambah data nih, ada di bagian sini nih, ini tambah data nih. Nah, seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke codingan ya, masuk ke coding dan ini masuk ke edit ya, edit kategori nih. Ini editnya seperti ini, tetap sama tadi dibuat seperti itu. Lalu tinggal ganti, ini sama seperti yang tadi, cuman yang ini dia edit ya, edit tetap sama tadi, nama kategori lalu di submit. Nah, tapi ini dia ada updateannya jadinya. Nah, kalau berhasil dia keluarnya begini, ada alert lagi, edit data berhasil. Setelah itu kalau yang echo nya ini, dia nanti kalau dia berhasil kan keluarnya yang ini. Nah, kalau gagal dia tinggal keluarnya tuh gagal tuh ya, tetap sama. Nah, terus setelah edit tadi, sekarang kita coba ya, ini tadi edit ya. Sekarang kita coba masuk ke proses hapus ya. Ini masih sama, ini masih di bagian apa namanya, kategori ya, masih sama. Lalu setelah itu kita masuk ke
data produk. Nah, kalau produk ini dia itu udah bisa dibilang udah beda lagi ya, beda lagi karena ini tadi kan kategori ya kan. Nah, selanjutnya masuk pada data produk seperti ini. Nah, ini dia, ini beberapa produk yang sudah saya inputkan ya. Ya, di sini ada banyak ya. Ada nomor, ada kategori, ada nama produk, harga, gambar, status, dan juga aksi. Nah, coba kita lihat lagi kembali kepada codingannya ya. Nah, inilah dia data produknya tadi ya, seperti ini. Kita lihat ke bawah ya, kita lihat lalu seperti ini. Nah, dia apa ya namanya, nah di sini ya bisa dilihat ini tuh dia tampilan pada data produknya ya. Di sini dia ada nama kategori, nama produk ya kan, ada juga harganya, ada gambar, ada status ya. Nah, setelah itu coba kita buka codingan selanjutnya ya. Nah, di sini dia mulai apa ya namanya, membuat tambah data ya. Nih tambah, contohnya kita itu mau di sini kita bisa mulai menambahkan ini ya, menambahkan nama produknya, harganya ya. Ini dia, gambar, deskripsi, dan juga status ya. Ini bisa dipilih aja nih, karena dia bisa dipilih mau pilih aktif atau tidak aktif. Lalu di sini dia ada submit ya. Sudah. Setelah itu ya, ini dia ada tipe yang diizinkannya ya. Ini dia tipe diizinkan ini buat format gambar ya. Yang diizinkan itu JPG, JPEG, PNG, dan GIF ya. Setelah itu kita coba scroll lagi ke bawah ya, kita lihat lagi. Nah, kalau sudah berhasil dia bisa dilihat di sini ada tambah data berhasil ya. Setelah itu kalau gagal dia di sini muncul gagal. Nih, kita coba masuk lagi ke webnya kita ya. Kembali lagi ke sini kan. Nah, kembali ke sini. Di sini dia ada tambah data yang tadi ya, tambah data yang tadi. Nih, coba kita coba inputkan yang tadi. Nih, pilih kita coba pilih hijab ya, hijab. Lalu nama produknya juga ya hijab ya, masukin aja nih hijab lah ya. Coba kita buat dulu namanya ya, hijab. Nah, seperti ini aja dulu ya kan. Setelah itu kita lihat ke bawahnya harganya, kita bisa masukin harganya, contohnya 65.000 ya kan. Nah, kita tinggal pilih nih filenya dari filenya kita. Nih, kita coba lihat aja dari apa namanya, download ya kan. Nah, coba kita buka dari sini.
Coba pijat 3. Nah, ini ya udah masuk nih, ya kan, udah masuk. Kita tinggal buat deskripsinya aja. Contohnya itu kita buat apa ya, bahannya adem gitu ya kan. Nah, kita tinggal pilih nih. Nah, mau pilih statusnya itu aktif atau tidak gitu. Coba kita buat aktif dan kita submit. Nah, ini dia yang saya maksudkan. Kalau seandainya dia berhasil, dia akan muncul alert seperti ini ya. Dari localhost, dia tuh tambah data berhasil. Coba kita oke kan, maka dia muncul di sini ya. Nih yang baru nih, hijab. Dia setiap apapun yang baru kita uploadkan, dia akan muncul pada bagian yang paling atas. Dia selalu akan muncul di bagian yang paling atas kalau dia itu masih baru ya. Apapun yang baru dia akan muncul di bagian paling atas, dan statusnya juga aktif ya. Ini harganya tadi ya 65.000. Kalau seandainya kita mau coba lihat lagi ke sini boleh ya, kita lihat lagi codingannya apalagi yang baru. Nah, ini selanjutnya itu ada edit produk ya, edit produk ya kan. Nah, ini kita lihat lagi ke bawah ya. Nah, ini dia editnya itu ya seperti ini ya. Ada namanya itu kan. Ini banyak banget yang bisa kita edit ya, semuanya bisa kita edit tuh. Habis itu nanti setelah itu kita submit aja. Selanjutnya kita coba lihat lagi selanjutnya itu ada apa. Ada style ya. Proses hapusnya dia ini proses hapusnya tetap sama kayak yang sebelumnya ya, kayak yang proses hapus tadi. Ini bagian sini dia itu sama seperti yang di sini juga. Nah, jadi dia disatukan ya, antara data kategori sama data produk. Dia disatukan, jadi dia tetap bisa dihapus ya. Contohnya kita mau hapus yang mana nih? Contohnya kita coba hapus yang heels nih ya. Heels nih. Nah, dia di sini akan keluar localhostnya ya. Dia akan tanya apakah yakin ingin dihapus ya. Jadi kita kalau seandainya memang tidak jadi, kita tinggal cancel. Tetapi kalau jadi ya, kita tinggal klik aja nih push, kita okein aja. Oke. Nah, maka dia hilang ya, karena dia sudah dihapus. Nah, setelah itu apa lagi ya? Nah, sepertinya codingan saya cuma sampai di sini, dan hanya cukup sekian lah yang bisa saya sampaikan ya. Saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Sini saya bisa keluar dulu ya, maaf, keluar dulu. Nah, mungkin cukup sekian ya. Saya tutup presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.